Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Firawati dari kelompok 2 bersama teman saya Novi Adinda Rukmana, NIM 2019-017125, Maria Kurniati Refildason, NIM 2019-017126, Ika Susanti, NIM 2019-017127, ingin mempresentasikan tentang manajemen investasi. Apa itu manajemen investasi? Manajemen investasi adalah penempatan sejumlah dana pada saat kini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Atau manajemen profesional atau perusahaan yang telah mendapatkan izin dari pemerintah Indonesia yang telah mengelola dana berupa sekuritas atau surat berharga melalui investasi portofolio efek seperti saham, obligasi, dan aset lainnya seperti properti dengan tujuan untuk mencapai target investasi yang menguntungkan bagi investor. Bentuk investasi yang pertama itu investasi nyata atau real investment adalah investasi yang melibatkan aset berwujud atau dengan kata lain menanamkan modal atau membeli aset yang produktif untuk menghasilkan suatu produk tertentu melalui proses produksi. Yang kedua, investasi keuangan atau investasi finansial adalah pembelian saham dan obligasi yang baik yang membedakan investasi pada barang modal seperti real estate atau mesin-mesin atau peralatan. Yang berikut tipe investasi itu ada dua. Yang pertama, investasi langsung adalah mereka yang memiliki dana langsung berinvestasi dengan membeli secara langsung suatu aktiva keuangan dari suatu perusahaan yang dapat dilakukan baik melalui perantara atau cara lainnya. Yang kedua, investasi tidak langsung adalah mereka yang memiliki dana dapat melakukan investasi dengan tidak terlibat secara langsung atau pembelian aktiva keuangan cukup dengan memegang dalam bentuk saham atau obligasi. Selanjutnya, proses investasi. Proses investasi adalah suatu rangkaian aktivitas yang menghasilkan di dalam pembelian aset nyata atau surat berharga. Proses investasi berkisar tentang keputusan-keputusan investasi yang berhubungan untuk memaksimumkan kekayaan investor. Proses yang pertama yaitu menetapkan sasaran investasi. Sasaran investasi, uang akan digunakan untuk apa di akhir masa investasi. Salah satu contohnya yaitu dana pensiun yang berkewajiban membayar sejumlah dana yang cukup di masa yang akan datang. Sasarannya adalah memperoleh dana yang cukup dari portofolio investasi sehingga dapat memenuhi kewajiban dana pensiun. Contoh yang kedua, bisa perusahaan asuransi menjual berbagai macam produk yang sebagian besar memberi jaminan pembayaran di masa yang akan datang atau aliran pembayaran untuk kurun waktu tertentu. Dengan demikian, sasaran investasinya adalah memenuhi kewajiban perusahaan dan menghasilkan laba. Contoh yang ketiga bisa bagi bank dan koperasi, simpan pinjam, dana diperoleh melalui sertifikat deposito. Dana-dana ini kemudian diinvestasikan dalam bentuk pinjaman dan surat-surat berharga. Saran investasi adalah memperoleh pengembalian dari dana yang diinvestasikan yang jumlahnya lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Proses yang kedua yaitu membuat kebijakan investasi. Penetapan kebijakan dimulai dengan keputusan alokasi aktiva atau aset. Investor harus memutuskan bagaimana dana lembaga sebaiknya didistribusikan kepada kelompok-kelompok aktiva utama yang ada. Kelompok aktiva umumnya meliputi saham, obligasi, real estate, dan sekuritas-sekuritas luar negeri. Proses yang ketiga yaitu pemilihan strategi portofolio. Strategi portofolio adalah menetapkan cara untuk mencapai sasaran investasi yang telah ditetapkan. Strategi portofolio dapat dibedakan menjadi strategi aktif dan strategi pasif. Strategi terstruktur.
Strategi portofolio aktif menggunakan informasi-informasi yang tersedia dan teknik-teknik peramalan untuk memperoleh kinerja yang lebih baik dibandingkan portofolio yang hanya didiversifikasi secara luas. Hal penting bagi seluruh strategi aktif adalah harapan terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja dari kelompok aktiva. Misalnya, dengan strategi saham biasa yang aktif, berarti mencakup peramalan pendapatan di masa yang akan datang, dividen atau rasio harga terhadap pendapatan. Portofolio obligasi yang dikelola secara aktif, ekspektasi melibatkan ramalan suku bunga di masa yang akan datang. Strategi portofolio aktif yang melibatkan sekuritas asing memerlukan peramalan terhadap nilai tukar di masa yang akan datang. Strategi portofolio pasif adalah strategi yang hanya sedikit melibatkan ekspektasional dan sebagai gantinya bergantung pada diversifikasi untuk mencocokkan kinerja dari beberapa indeks pasar. Akibatnya, strategi pasif mengasumsikan bahwa pasar akan merefleksikan seluruh informasi yang tersedia pada harga sekuritas. Strategi portofolio terstruktur adalah strategi di mana portofolio dirancang untuk dapat mencapai kinerja dari beberapa kewajiban yang harus dibayar. Strategi ini sering digunakan dalam usaha mencocokkan dana yang diterima dari portofolio investasi dengan kewajiban yang harus dibayar di masa yang akan datang. Jadi, strategi portofolio mana yang akan dipilih? Yaitu tergantung dari, yang pertama, pandangan manajer investasi atau klien mengenai harga pasar yang efisien. Efisiensi harga pasar merupakan tingkat kesulitan yang dibutuhkan untuk menghasilkan return yang lebih besar daripada manajemen pasif. Setelah dilakukan penyesuaian antara risiko dengan strategi dan biaya transaksi dengan penerapan strategi aktif. Dan yang kedua, karakteristik dari kewajiban klien. Proses yang keempat yaitu pemilihan aktiva atau aset. Pada tahap ini, manajer investasi berusaha merancang portofolio yang efisien. Portofolio yang efisien adalah portofolio yang memberikan return yang diharapkan terbesar untuk tingkat risiko tertentu. Proses yang kelima yaitu mengukur dan mengevaluasi kinerja. Langkah ini meliputi pengukuran kinerja portofolio dan selanjutnya mengevaluasi kinerja tersebut secara relatif terhadap benchmark. Benchmark merupakan kinerja dari serangkaian sekuritas yang telah ditentukan diperoleh untuk tujuan perbandingan. Benchmark adalah indeks atau saham maupun obligasi yang umum digunakan yang diterbitkan perusahaan pemeringkat ternama. Misalnya, LQ45 dan Kompas 100. Kemudian lingkungan investasi. Sekuritas. Sekuritas adalah selembar kertas yang menunjukkan hak investor untuk prospek atau properti dan kondisi tertentu di mana ia dapat menjalankan haknya. Pasar sekuritas, mekanisme yang diciptakan untuk memberi fasilitas perdagangan aset finansial. Dan perantara finansial adalah organisasi yang menerbitkan klaim finansial atas diri mereka sendiri dan menggunakan dana yang diperoleh terutama untuk membeli aset finansial lainnya. Apa itu financial market? Financial market adalah tempat di mana dilaksanakannya berbagai aktivitas keuangan, baik dalam bentuk penjualan surat berharga yang dilakukan oleh pasar modal dan juga penjualan mata uang seperti yang dilakukan pasar uang. Financial market juga dapat diartikan sebagai mekanisme pasar yang memungkinkan bagi seorang atau korporasi untuk dengan mudah dapat melakukan transaksi penjualan dan pembelian dalam bentuk sekuritas keuangan atau seperti saham atau obligasi. Pasar keuangan atau financial market merupakan tempat perdagangan aktivitas keuangan baik yang memperdagangkan instrumen pasar uang, instrumen pasar modal, maupun instrumen pasar berjangka. Pasar keuangan atau financial market juga dapat didefinisikan sebagai bertemunya pihak yang mempunyai kelebihan dana atau surplus dana dengan pihak yang kekurangan dana atau defisit dana. Bentuk-bentuk financial market. Yang pertama, pasar uang berada di pengawasan Bank Indonesia. Yang kedua, pasar modal berada dalam pengawasan
di bawah Menteri Keuangan. Baik, saya akan melanjutkan slide berikutnya mengenai pasar modal. Pasar modal adalah tempat bertemunya dua pihak, yaitu investor dan emiten. Investor berperan sebagai pihak yang memiliki dana, sedangkan emiten merupakan sebuah badan usaha yang membutuhkan modal dan mengeluarkan surat berharga untuk diperdagangkan. Selanjutnya, fungsi pasar modal. Yang pertama, menambah modal usaha. Fungsi pasar modal ialah membantu perusahaan untuk mendapatkan dana dengan menjual sahamnya. Saham yang ditawarkan tersebut akan dibeli oleh masyarakat umum atau lembaga lain agar perusahaan bisa mendapatkan dana untuk operasional. Yang kedua, pemerataan pendapatan. Dalam jangka waktu tertentu, saham-saham yang sudah dibeli akan diberikan dividen atau bagian dari keuntungan perusahaan terhadap para pembelinya. Untuk itu, fungsi pasar modal bisa dianggap sebagai sarana pemerataan pendapatan. Yang ketiga, menciptakan tenaga kerja. Pasar modal yang berfungsi menciptakan lapangan kerja baru dengan mendorong berkembangnya industri lain yang bisa memperkerjakan orang lebih banyak. Dengan adanya tambahan modal bagi suatu perusahaan juga akan menjadikan produktivitas mereka akan meningkat. Yang keempat, meningkatkan pendapatan negara. Dividen yang diberikan kepada para pemegang saham mengharuskan mereka untuk membayar pajak kepada pemerintah. Hal ini memberikan pemasukan pendapatan untuk negara melalui pajak. Manfaat pasar modal. Yang pertama, sebagai lahan pengalokasian dana secara efisien. Yang kedua, sebagai alternatif instrumen. Yang ketiga, memungkinkan para investor untuk memiliki perusahaan yang sehat dan berprospek baik. Yang keempat, pelaksanaan manajemen perusahaan secara profesional dan transparan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Terima kasih.